Saudara, selain keracunan, tetapi yang penting untuk kemudian di dalamnya adalah bagaimana kemudian pengawasan implementasi program makan bergizi gratis. Saya berada di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur, yang belakangan viral usai video yang merekam rencana pembangunan dapur MBG atau SPPG berdampingan dengan tempat pembuangan sampah. Saya akan coba mendekat, saudara, dan bisa dilihat di titik saya berdiri saat ini adalah tempat pembuangan sampah yang ada di Jalan Cakung Cilincing, dan tidak hanya itu, tetapi ada mobil pengangkut sampah. Dan ini adalah gerobak-gerobak sampah ya, yang ada di sekitar Jalan Cakung Cilincing. Bang, izin bang, Dipo dari Kompas TV bang. Bang, mau nanya sebentar aja, ini TPS udah dari lama atau gimana? Udah lama banget. Udah lama banget? Udah lama banget, 2008 udah ada. 2008? Oke, artinya hampir 20 tahun? Hampir. Oke, tapi abang tahu sebelumnya rencana pembangunan dapur MBG ini? Udah tahu. Sudah tahu? Udah tahu. Cuman kenapa dari tim interview bisa ini, lolos gitu. Dan bisa dilihat ya, sangat dekat sekali. Ini tempat pembuangan sampah, dan ini adalah area ataupun gedung yang rencananya digunakan untuk kemudian dipersiapkan sebagai dapur MBG ataupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Cakung Timur. Saya akan coba lebih mendekat dan melihat kondisinya. Mungkin bisa ditunjukkan ya dari sela-sela seng ini bahwa sudah terkonfirmasi oleh Badan Gizi Nasional setelah video viral menunjukkan rencana pembangunan dapur MBG ini bersanding dengan tempat pembuangan sampah. BGN secara resmi sudah mereject atau membatalkan perizinan dari SPPG Cakung Timur, dan bisa dilihat ya, sudah tidak ada lagi spanduk bertuliskan SPPG yang dipasang di area ini. Saya akan tunjukkan di sebelah sana ada semacam toren ya, bertuliskan IPAL, instalasi pengolahan air limbah, yang artinya sebelumnya dipersiapkan sebagai salah satu persyaratan untuk membangun dapur MBG ataupun SPPG. Saudara, saya berdiri di area Cakung Timur tidak sendiri, tetapi didampingi oleh Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Bung Charles, Honoris Bung Charles. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, sama-sama Mas Dipo. Bung Charles, kita berdiri persis di depan tempat yang semula direncanakan akan menjadi dapur MBG ataupun SPPG, dan menjadi viral karena bisa dilihat berdampingan, bersandingan secara langsung dengan tempat pembuangan sampah. Tanggapan Anda terkait fenomena ini? Ya, kita mengapresiasi teman-teman atau masyarakat ya, publik yang akhirnya bisa memviralkan ada lokasi seperti ini yang hampir saja dijadikan SPPG untuk program MBG. Dan ini membuktikan bahwa penentuan titik, pendirian SPPG, ya tata kelolanya buruk gitu ya. Makanya kita melihat dalam 1 tahun lebih program MBG ini sudah berjalan, banyak sekali permasalahan di lapangan ya, baik itu kasus keracunan dan lain sebagainya. Beberapa jarak, Bung Charles, kita langsung bertemu dengan tempat pembuangan sampah. Iya. Apakah hal ini, pemilihan tempat, termasuk juga hampir saja SPPG ini beroperasi, membuktikan bahwa ada kelalaian pengawasan yang dilakukan oleh BGN? Iya, saya rasa seperti itu ya, karena saya sempat mengecek ke Dinas Kesehatan DKI Jakarta tentang tempat ini ketika baru viral, tapi yang disampaikan kepada kita memang kewenangan sepenuhnya ada di BGN, karena Dinas Kesehatan itu nantinya akan menilai dan memberikan SLHS. Sedangkan karena ini belum beroperasi, sehingga SLHS juga belum diajukan kepada Dinas Kesehatan. Saya ingin tunjukkan ya, kalau kita lihat dari sela-sela pintu ini, Bung Charles, bahwa sudah dicopot spanduk ataupun papan informasi bertuliskan SPPG Cakung Timur. Saya memang sangat menyayangkan bahwa pendirian SPPG selama ini kok terkesan ada komersialisasi di situ. Sehingga pemilik-pemilik dapur ini kan tidak semuanya punya niat yang sama ya, bahwa kita mengakui lah ada dapur-dapur yang baik ya, penyajiannya baik, gizi yang diberikan juga bagus, tapi karena pemilik dapur itu berbeda-beda ya, sehingga ada juga pemilik dapur yang mungkin mencari keuntungan yang besar dari proyek seperti ini. Kalau sampai sudah terbangun seperti ini, bahkan sudah ada IPAL-nya,
Artinya, menurut saya ya, ini asumsi dari saya, sudah ada komunikasi dengan oknum di pihak internal BGN yang mungkin sudah memberikan lampu kuning bahkan lampu hijau untuk proyek ini bisa diteruskan dan dijanjikan untuk bisa mendapatkan izin operasional. Saya ingin pemerintah tegas dalam hal ini, memberikan efek jerah kepada dapur-dapur SPPG untuk bisa memproduksi sesuatu yang berkualitas dan bergizi bagi anak-anak. Bagi dapur yang menyebabkan keracunan harus ditutup secara permanen. Saudara, saya bersama dengan Bung Charles Honoris berada di Jalan Dan Mogot, Grogol, Jakarta Barat. Saya akan datangi satu dealer ya, Bung Charles, yang merupakan produsen dari motor listrik MBG. Dan ini adalah pagarnya. Ya, sudah digembok sekarang. Sudah digembok sekarang. Saya akan coba lihat ya. Oke, terkonfirmasi, bisa ditunjukkan mungkin. Sangat jelas tulisannya adalah Emo Electric Mobility, merek motor listrik yang akan digunakan oleh Kepala SPPG. Saya ingin tanyakan Bung Charles bahwa motornya sudah dikirim, sudah tersebar videonya melalui media sosial, tetapi dealernya belum beroperasi. Apakah ini hal yang wajar? Bahwa hari ini kita datang ke sini, kita lihat sendiri, kantornya saja belum ada, berarti saya nggak tahu dasar untuk penentuan mengapa merek ini yang diambil juga menjadi pertanyaan besar. Kita ketahui Kepala SPPG itu tugasnya adalah melakukan mengelola ya, memanage SPPG atau dapur, sehingga kebutuhan yang bersangkutan untuk berpergian itu sebenarnya kan minim sekali. Dan saya tidak melihat urgensi mereka bisa mendapatkan motor dengan jenis motor trail ya, apalagi yang ada di perkotaan seperti di Jakarta ini gitu. Oke, artinya menurut Anda pembelian motor listrik MBG untuk Kepala SPPG saat ini bukanlah merupakan keputusan yang tepat? Ya, bukan merupakan keputusan yang tepat. Bayangkan hari ini semua kementerian dipaksa untuk melakukan efisiensi. Bahkan Bapak Presiden juga menyampaikan berkali-kali agar kita melakukan efisiensi karena kondisi ekonomi memang sedang dalam menghadapi tantangan gitu. Kalau dikatakan bahwa motor trail itu dibutuhkan karena banyak SPPG lokasinya ada di daerah terpencil yang tidak tersedia jalan, pertanyaannya jumlahnya berapa banyak? Saya berharap tentunya pemerintah bisa lebih tepat sasaran ya dalam menggunakan anggaran. Kebutuhan yang lain tuh banyak sekali di sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor perlindungan tenaga kerja, dan lain sebagainya. Yang hari ini setiap lembaga itu dipaksa untuk melakukan efisiensi. Ingat ya, program MBG ini tujuannya adalah untuk memperbaiki gizi anak-anak, bukan untuk bagi-bagi proyek.